Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Tak hentinya kita bersyukur kepada Allah atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah curahkan kepada kita. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu rahimakumullah. Di akhir perjumpaan kita di Selasa yang lalu telah sama kita kaji hingga ayat ke-147 dari surah Al-An'am. Di mana pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana syariat yang Allah turunkan kepada Bani Israel, khususnya yang berkaitan erat dengan makanan, begitu berat, bahkan jauh lebih ketat dibandingkan dengan aturan yang diberlakukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua merupakan wujud dari hukuman Allah kepada mereka. Dzalika jazainahum bibaghihim. Demikianlah kata Allah, kami hukum mereka karena kedurhakaan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala halalkan apa-apa yang dihalalkan, maka tentunya di balik segala apa yang dihalalkan ada hikmah dan kasih sayang besar yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Sebaliknya, dalam segala hal yang Allah haramkan dan Allah minta kepada kita untuk menjauhkan diri darinya, tentunya di balik itu semua ada kebijaksanaan dan ilmu Allah yang maha luas, yang tentunya sering sekali akal manusia tak mampu untuk menjangkau segala kebijaksanaan Allah di balik aturan-aturannya. Nah, untuk itulah mereka yang menghalalkan yang haram, apalagi yang mengharamkan yang halal, dalam pandangan agama, inilah orang-orang yang disebut baghi, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melewati batas. Walaupun demikian Bapak Ibu, di ayat 147, bagaimana sikap melewati batas dalam masalah makanan bisa menghantarkan seseorang untuk mendustakan ajaran Allah. Fa in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Apabila mereka mendustakanmu wahai Muhammad, maka katakan kepada mereka, Tuhan kalian memiliki kasih sayang yang begitu luas. Bapak Ibu rahimakumullah. Ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah ketika ingin memberikan treatment dan perlakuan kepada para hambanya, selalu perlakuan Allah itu tidak lepas dari 4 tahapan. Tahapan pertama, inilah tahapan yang disebut bayan ilahi. Ketika Allah menurunkan Rasulnya, menurunkan kitab sucinya. Tujuannya apa? Agar dengan membaca Al-Quran, agar dengan mengkaji keteladanan yang Nabi Muhammad tunjukkan, tanpa perlu Allah hukum kita, kita semua ijabah, menjawab seruan Allah untuk kembali kepadanya. Dan ini adalah level tertinggi. Level tertinggi respon seorang hamba adalah kita mencari Allah tanpa harus Allah kemudian menyiapkan
jalan bagi kita untuk kita terpaksa kembali kepadanya. Makanya dalam Al-Quran Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan hamba, ada dua istilah yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Ada istilah ibad, ibad jam'u abdin. Kata ibad adalah bentuk jamak dari kata abdun. Apa arti abdun? Hamba. Tapi ada juga kata kedua yang artinya hamba. Apa itu? Abid. Abid. Ya, ini juga bentuk jamak dari kata abdun. Tapi apa beda antara ibad dan abid? Allah Subhanahu wa Ta'ala konsisten menggunakan kata ibad kepada para hambanya yang kembali kepadanya hanya melalui ketaatan. Allah turunkan kitab suci, dia baca kitab suci. Allah turunkan dan utus Nabi dan Rasul, dia ikuti sunnah-sunnah Rasul dalam hidupnya. Sebelum Allah hukum dia, rutin dia mengikuti majelis ilmu, rutin dia mengkaji ayat-ayat Al-Quran, rutin dia memperdalam ilmu agamanya, sehingga dengan pemahaman agama yang baik, dia pun mencari Allah. Tapi ada kata-kata abid. Abid ini siapa? Orang yang kembali kepada Allah setelah Allah treatment dia dengan berbagai ujian dan cobaan. Makanya setelah Allah menerangkan kepada kita, tahapan kedua, kalau Allah sudah turunkan Al-Quran, Allah sudah utus Nabi dan Rasul, Allah sudah persiapkan para ulama yang merupakan warasatul anbiya menyampaikan dakwah kebenaran, tidak juga mereka mengikuti, masuklah tahapan kedua. Apa tahapan kedua itu? Itulah ta'dib at-tarbawi. Allah turunkan hukuman kepada kita yang tujuan akhirnya adalah untuk mendidik kita. Dibuatlah bisnisnya rugi, dibuatlah kesehatannya terganggu, dibuatlah anaknya durhaka, dibuatlah ini dan itu, sehingga pada akhirnya kita mulai merenung, kenapa hidupku tidak nyaman, kenapa hidupku tidak damai, kenapa begitu banyak cobaan dalam hidup. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan berbagai ujian dan cobaan itu sebagai kendaraan kita untuk kembali kepada Allah. Maka sebaik-baiknya respon bagi orang yang dihukum Allah pada tahapan kedua ini, kita segera beristighfar dan bertaubat kepadanya. Jadi sama seperti Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada seorang ayah yang berprofesi sebagai dokter, ya, dia lihat anaknya sering sakit-sakitan, kemudian dia diagnosis sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya. Nampak padanya apa sebenarnya problem si anak tadi. Walaupun si ayah sangat mencintai anaknya, tapi kalau si ayah tadi berdasarkan ilmu yang diketahuinya, tahu betul ya anaknya ini perlu dilakukan operasi, maka walaupun ayah begitu sayang kepada anak, tapi wujud kasih sayangnya itu ditunjukkan lewat dia mengoperasi anaknya sendiri. Dia mengoperasi anaknya sendiri. Kenapa? Bukan berarti ketika dibelah perutnya si ayah tak sayang kepada si anak. Tidak. Tapi justru inilah wujud kasih sayangnya. Karena ilmu ayah yang tinggi, kasih sayangnya yang begitu besar, itulah yang mendorongnya untuk menyiapkan pengobatan terbaik untuk anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu juga. Maka ketika umat Islam membutuhkan begitu banyak pengobatan dari Allah, ini yang menjadi alasan kenapa begitu banyak krisis di masa kita saat ini. Krisis-krisis, ujian, cobaan ini laksana bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Negara yang kaya tapi dibuat krisis ekonomi. Negara yang banyak SDM-nya tapi justru dibuat banyak pengangguran.
Kenapa? Ini cara Allah. Ada yang salah. Supaya kalian sadar dan cepat kembali kepadaku. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, dua hal yang kita lihat begitu jelas di negara-negara yang kadang-kadang justru pertumbuhan ekonominya luar biasa, ya, tapi justru tak jarang kita lihat masjidnya pun banyak yang sepi. Tapi di negara-negara banyak problem, banyak masalah, justru orang-orang mulai kembali kepada Allah. Fakul rabbukum zu rahmatin wasi'ah. Tentunya kalau kita jujur pada diri kita masing-masing, ya, ketika kita alhamdulillah sudah memperbaiki hubungan kita dengan masjid, pasti ada alasan yang paling utama dulu kenapa kita mulai ke masjid. Kalau memang membaca Quran langsung kita ke masjid, itulah level pertama tadi yang paling bagus. Minimal, kalaupun tidak, kita masuk level kedua. Tapi ada tahapan ketiga Bapak Ibu, ini yang namanya ikramut istidraji. Allah Subhanahu wa Ta'ala tampak seperti ingin memuliakan hambanya dengan membuka segala pintu kesuksesan yang mungkin diraih di dunia, walaupun dia justru makin banyak maksiat kepada Allah. Makin tak sholat, makin banyak uangnya. Ya. Makin sering nipu dan zalim, makin moncer karirnya. Makin mengambil hak-hak orang lain, menyikut kanan, menyikut kiri, makin terkenal dia dengan kebolehan dan kemampuan yang dimilikinya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahu baghtatan wa hum mublisun. Ketika orang-orang banyak kemudian merasa, tidak ada yang bisa merusak karirku, tidak ada yang bisa menghalangi jalanku untuk sampai ke puncak. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuhkan dia dengan sejatuh-jatuhnya. Maka dari itu, apa yang disebut dengan istidraj ini, bagaimana sikap dan respon seorang hamba menyikapi istidrajnya Allah? Bersegeralah untuk bersyukur, agar nikmat-nikmat yang banyak itu justru mengantarkan kita Allah tambah nikmat yang baru. Jangan sampai uang yang banyak, kesehatan yang prima, anak-anak yang sukses membuat kita besar kepala, justru tanpa kesyukuran itu menjadi jalan menuju malapetaka. Kalau 3 treatment pertama ini tidak juga membuat kita kembali kepada Allah, barulah datang tahapan yang keempat, itulah turunnya azab Allah kepada kita. Na'udzubillah. Fakul rabbukum zu rahmatin wasi'ah. Allah, Tuhan kalian semua, memiliki kasih sayang yang begitu luas. Mulai dari treatment pertama, nampak kasih sayangnya. Mulai dari treatment kedua, nampak juga kasih sayangnya. Sampai ketika Allah membuka pintu-pintu kesuksesan sebagai istidraj sekalipun, Allah masih buka pintu taubat. Allah masih buka pintu kembali untuk mereka-mereka yang mungkin galau dan tersesat dari jalan yang benar. Allah katakan, wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Dan tidak ada yang dapat menolak siksa Allah kalau Allah sudah tetapkan siksa itu turun kepada orang-orang yang berdosa. Seakan-akan penutup ayat ini menggambarkan bentuk tahapan keempat. Tak bermanfaat ayat Quran, tak bermanfaat hadis Nabi, tak bermanfaat ceramah para ulama. Maka masuk treatment kedua, dihukum dia. Diberikan ujian dan cobaan. Tak bermanfaat juga. Diberikan istidraj. Dibuka segala pintu dunia. Tak bermanfaat juga. Wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Bapak Ibu rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kaji kita terkait ayat 148. Dan ayat ini merupakan
ayat yang begitu penting karena berkaitan erat dengan rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kita menyadari betul sejarah panjang umat Islam. Umat yang satu terpecah menjadi begitu banyak sekte dan kelompok-kelompok. Kenapa? Karena berbeda dalam menyikapi masalah takdir. Termasuk hal yang paling dasar, yang paling utama, kenapa lahir ilmu kalam, salah satu ilmu yang mengkaji tentang teologi Islam dengan berbagai kelompok yang ada. Khawarij, Syiah, ya, Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, ya. Kelompok-kelompok dan sekte-sekte ini, apa dasar yang kemudian membuat sebagian dari mereka berbeda pandangan berkaitan dengan bagaimana kita memaknai beriman kepada takdir. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Akan berkata orang-orang musyrik, kalau Allah berkehendak, kami enggak akan mempersekutukannya. Begitu juga nenek moyang kami enggak akan syirik kepada Allah. Dan kami pun tidak akan mengharamkan segala sesuatu. Para hadirin, apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik pada ayat ini diabadikan Allah. Inilah yang menjadi dasar pegangan kelompok yang dikenal dalam sejarah Islam dengan kelompok Jabariyah. Jabariyah, satu sekte dan kelompok yang berkeyakinan bahwasanya apa? Manusia ini tak lebih hanyalah seperti daun kering yang diterbangkan angin. Segala apa yang kita buat, Allah lah sebenarnya yang melakukannya. Sedangkan manusia tidak ada apa-apanya. Para hadirin rahimakumullah, akidah Jabriyah ini akidah yang sangat berbahaya sekali. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena tidaklah umat Islam mengalami kemunduran sebagaimana yang masih kita rasakan seperti saat ini, kecuali berangkat dari cara pandang yang salah. Salah satunya adalah ketika kita menganggap apapun yang terjadi itu bukan perbuatanku, itu Allah yang berkehendak seperti itu. Jadi kalau ada orang kafir, dia merasa Tuhan tak layak menghukumku atas kekufuranku, karena Tuhanlah yang berkehendak aku kafir. Kalau ada orang berzina, maka dia akan katakan, sebenarnya yang salah bukan saya, Tuhan yang menghendaki saya berzina. Bayangkan, bibit-bibit akidah ini mulai muncul bahkan dari zaman Khulafaur Rasyidin. Padahal Nabi Muhammad tak pernah ajarkan seperti itu. Ketika suatu masa Umar bin Khattab ingin mengadili seorang pencuri, maka Umar sebagai hakim nanya, pencuri, kenapa kau mencuri? Dijawab oleh si pencuri, karena Allah menakdirkan aku mencuri, katanya. Ini jawaban paling enak nih, koruptor berat semuanya. Kenapa kau korupsi? Allah menakdirkan aku korupsi, katanya. Kenapa kau menzalimi orang? Kenapa kau bunuh orang? Kenapa kau nipu orang? Allah menghendaki aku nipu orang. Allah menghendaki aku menganiaya orang. Nah, tentunya jawaban ini pertama bukan hanya menunjukkan kurangnya adab kita kepada Allah, tapi ini adalah bentuk bagaimana seseorang ingin berlepas dari mempertanggungjawabkan segala apa yang diperbuatnya dengan menyalahkan dan mengembalikan itu semua kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada sebuah seleksi maupun ujian, misalnya ujian atau seleksi perekrutan pegawai BUMN, atau perekrutan calon dosen, atau perekrutan calon pegawai perusahaan multi
nasional. Ketika dibuat ujian, dan sebelum ujian, sebenarnya sudah diketahui siapa yang akan direkrut. Bagaimana pandangan kita terhadap ujian tersebut? Kita akan mengatakan, alah ujian ini sandiwara semua. Untuk apa ujian? Kalau yang diterima sudah jelas dari awal. Orang akan mengatakan, untuk apa ujian ini? Ini semua sandiwara saja. Nah, mengatakan bahwasanya kekufuran seorang kafir itu kehendak Allah. Mengatakan bahwasanya dosa orang yang berdosa itu kehendak Allah. Sama seperti adanya seleksi yang dibuat, tapi siapa yang diseleksi, siapa yang dipilih, siapa yang diterima, sudah diketahui jauh-jauh hari sebelum seleksi dan ujian itu dibuat. Nah, jadi sebagaimana kita mengatakan seleksi itu tak adil, seleksi itu sandiwara, seleksi itu sebuah kezaliman, maka sama seperti itu ketika kita mengatakan Allah sudah menentukan, Allah sudah menentukan siapa yang masuk surga, Allah sudah tentukan siapa yang masuk neraka, Allah menghendaki si fulan kafir, Allah menghendaki si fulan munafik, Allah menghendaki si fulan saleh, maka ini merupakan perkataan yang di dalamnya tercermin bagaimana kita menuduh Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Berbuat zalim, dan tentunya tidak layak bagi seorang hamba untuk mengatakan perkataan yang demikian. Sayaqulul ladzina asyraku. Berkatalah orang-orang musyrik. Artinya orang-orang yang berakidah Jabariyah ini sebenarnya kelanjutan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Walaupun mereka mengaku kami muslim, tapi ketika akidah itu sama sekali menunjukkan bahwasanya mereka berburuk sangka kepada Allah. Ya? Mereka meyakini Allah sudah menakdirkan untukku yang buruk-buruk. Maka di saat itu ini merupakan bentuk kelancangan yang paling besar yang mungkin dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya. Maka dari itu Allah katakan, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah orang-orang sebelum mereka juga sudah mendustakan takdir itu. Sampai-sampai mereka merasakan azab kami. Bapak Ibu rahimakumullah, konsep takdir dalam Islam bahwasanya kita meyakini ilmu Allah sudah mendahului segala sesuatu sebelum kejadiannya. Ilmu Allah telah mendahului segala sesuatu sebelum kejadiannya. Tetapi ilmu Allah tersebut tidak kemudian memaksa seorang hamba untuk melakukan apa yang dilakukannya. Karena kita tahu ilmu Allah itu enggak sama seperti ilmu manusia. Ilmu manusia perlu pendahuluan. Ya, dengan pendahuluan tahulah kita apa hasil. Tapi ilmu Allah alima ma kan wa alima ma yakun wa alima ma sayakun wa alima ma lam takun law kana kaifa kana yakun. Allah tahu apa yang sudah terjadi, Allah tahu apa yang sedang terjadi, Allah tahu apa yang akan terjadi, Allah tahu apa yang belum terjadi. Sekiranya terjadi, bagaimana kejadiannya? Itu semua dalam ilmunya Allah. Jadi dengan kata lain, apapun yang kita buat Allah sudah tahu. Tapi bukan berarti ilmu Allah, Allah paksa kita buat itu. Ilmunya Allah tentang apa yang belum terjadi tidak berarti Allah mencabut hak pilih dari para hambanya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, memahami masalah takdir ini dua kata kunci yang paling penting. Pertama, kita meyakini ilmu Allah. Yang kedua, sebagai hamba kita wajib berbaik sangka kepada Allah. Ini kunci memahami takdir. Tapi kalau dari awal sudah kita
berburuk sangka. Jangan-jangan Allah sudah takdirkan aku masuk neraka katanya. Nah, kalau dari awal kita sudah berburuk sangka sama Allah, maka yang terjadi seperti dikatakan Allah di surah Al-Lail. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bertakwa, suka memberi, dan dia yakin Allah ciptakan dia untuk kembali ke surga, maka kami, kata Allah, akan mudahkan jalannya untuk berbuat baik. Adapun orang-orang yang pelit, ya, merasa nggak perlu sama Tuhan, nggak percaya ada surga, tak percaya ada neraka, maka kami akan mudahkan jalannya untuk berbuat kejahatan. Jadi di sini ada namanya taisir wa ta'asir. Kapan Allah mudahkan kita untuk berbuat kebaikan? Harus ada usaha dari kita dulu. Para hadirin rahimakumullah. Sebagai orang-orang yang beriman, kita wajib meyakini kampung halaman kita adalah surga. Wajib. Karena sebelum turun ke muka bumi, ayah dan mak kita, Adam dan Hawa, tinggal di surga. Maka tempat terbaik untuk kita kembali adalah kembali ke tempat di mana nenek moyang kita sebelumnya berada. Itulah surga. Tapi bagaimana Allah mudahkan jalan kita menuju ke sana? Kita disuruh bertakwa, disuruh suka memberi. Jangan cuma mengambil, suka memberi. Dan yang paling penting harus yakin surga itu adalah kampung halaman kita. Aku akan mudahkan jalanmu menuju kebaikan, kata Allah. Sebaliknya, kalau kita pelit, hanya ingin mengambil tapi tak suka untuk memberi, kemudian kita merasa sombong, merasa tak butuh sama yang lain, bahkan kita mendustakan kampung halaman kita adalah surga, maka Allah katakan, kami mudahkan jalanmu untuk berbuat keburukan. Nah, jadi ini yang terjadi para hadirin rahimakumullah. Kita kalau mencoba untuk mengilustrasikan seorang dosen lah atau seorang guru, ya, ketika mengajar muridnya, kalau ada murid dari awal tahun ajaran, dari awal semester sudah nampak ugal-ugalan, sudah nampak sering absen masuk kelas, sudah nampak ya muridnya itu tidak sungguh-sungguh dalam belajar, belum lagi ujian, si guru sudah tahu ini calon tak lulus ini. Apakah ilmu si dosen atau si guru tentang tidak lulusnya mahasiswa dan siswanya itu berarti membatalkan hak pilih si siswa untuk belajar? Enggak. Kalau manusia saja bisa membaca atau memprediksi masa depan, padahal ilmu kita itu terbatas. Bagaimana pula dengan ilmu Allah yang mutlak? Allah tahu yang terjadi. Tapi ilmunya Allah tidak serta-merta ya mencabut kebebasan memilih yang Allah berikan kepada kita. Tiap orang punya free will, kehendak bebas, mau milih A, milih B. Dan pada dasarnya para hadirin rahimakumullah, hidup yang sedang kita jalani ini adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Ya, mau jadi apa kan yang milih kita. Allah mungkin mengingatkan kita supaya kembali ke jalan yang lurus, tapi Allah tetap memberikan hak pilih kepada kita. Silahkan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami hamparkan di depan manusia dua jalan. Apakah dia mau jadi hamba yang bersyukur atau dia mau menjadi hamba yang kufur? Semuanya kembali kepada pilihan setiap orang. Ini kalau kita lihat
Bapak Ibu rahimakumullah, makna dari apa yang Allah sampaikan di ayat ini. Maka dari itu, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim fadzaku ba'sana. Jadi ketika kita mendustakan takdir, konsekuensinya apa? Allah akan hukum kita. Allah akan hukum kita sebagaimana ketetapan ini sudah berlaku kepada umat-umat sebelum kita. Di penutup ayat ini Allah katakan, "Qul," katakan Muhammad, "hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana." Kalian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaksakan kehendaknya kepada segala apa yang dibuat hambanya. Apakah kalian punya ilmu? Silahkan kalian kemukakan ilmu dan bukti bahwasanya Allah mencabut hak pilih pada manusia. Jadi Allah mengatakan di sini, jangan kalian mengatakan akidah Jabar, keyakinan bahwasanya segala sesuatu itu Allah yang maksa untuk terjadi, kehendak Allah yang berlaku sehingga mencabut hak berkehendak pada hamba. Mana buktinya, kata Allah? In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Yang kalian ikuti hanyalah prasangka belaka dan kalian hanya mengira-ngira, kata Allah. Ya. Para hadirin rahimakumullah, kata kharas, kata takhrusun diambil dari akar kata kharas. Kharas itu apa? Orang Arab punya kebiasaan, sebelum kurma itu panen, itu ada satu orang yang disuruh untuk manjat satu pohon kurma, melihat kurma-kurma yang ada di sekitar. Kemudian dia prediksi, ketika mulai tampak sebentar lagi akan keluar buah, maka orang Arab menyuruh, ada orang namanya kharras, yang tugasnya apa? Memprediksi ketika panen nanti kira-kira berapa kilo atau berapa ton. Nah, kadang-kadang prediksi itu bisa tepat, kadang-kadang prediksi itu juga melenceng dari yang benar. Allah Subhanahu wa taala katakan, dengan kalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala mencabut hak berkehendak bagi para hambanya, ini semua adalah prasangka kalian semata. Allah nggak pernah cabut, cabut kebebasan berkehendak. Makanya para hadirin rahimakumullah, di masa Umar bin Khattab, Umar buat agenda kerja ingin ke Palestina. Setelah diatur semuanya, di hari H akan berangkat, dapat kabar Palestina sedang ada penyakit taun. Ada wabah penyakit di sana. Ketika itu Umar langsung berkata, kalau gitu kita batalkan, tak jadi ke Palestina. Ya. Waktu itu ada sahabat Nabi yang lain namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dia katakan, wahai Khalifah Umar, apa kau mau lari dari takdir Allah? Umar bin Khattab menjawab dengan kata-kata yang pantas dicatat dengan tinta emas tentang pelajaran tak memahami takdir dalam Islam. Apa kata Umar? Umar mengatakan, sekiranya bukan kau yang mengatakan Abu Ubaidah, ya, aku lari dari takdir buruk untuk menjemput takdir baik. Ini menunjukkan bahwasanya kita punya kebebasan berkehendak. Tahu di situ ada penyakit, pergi juga ke sana. Siapa yang maksa engkau ke sana? Tidak ada. Maka dari itu kita disuruh untuk menjemput takdir baik, menghindar dari takdir buruk. Inilah yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita 23 tahun usia dakwah Nabi. Coba bayangkan, Nabi Muhammad itu memahami betul makna takdir tadi. Di Mekah disiksa Ammar bin Yasir, keluarga Yasir
sampai meninggal Ammar, meninggal istrinya Sumayyah. Nampak si anak tadi, karena disiksa tak kuat lagi dia. Rasulullah lihat, tapi Nabi tak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena kalau konfrontasi, dampaknya bisa lebih besar. Yang dilakukan Nabi apa? Cuma berdoa. Sabron ala Yasir, fa idza mau'idukumul jannah. Sabar-sabarlah keluarga Yasir, surga sudah menanti kalian. Tapi di Madinah, ketika Nabi sudah punya kekuatan, Nabi melawan. Uzina lilladina yuqataluna biannahum zulimu. Tidak lagi ketika disiksa orang Islam, tiba-tiba Nabi mengatakan, udah sabar-sabar aja kita. Tidak. Ini pemahaman tentang takdir yang menunjukkan kita beriman kepada takdir tidak berarti kita meyakini Allah merebut kebebasan berkehendak dari kita. Maka konsep Islam jelas Bapak Ibu. Apa yang kita punya hak pilih, disitulah akan dimintai pertanggungjawaban. Mana-mana yang kita tak punya hak pilih, kita tak akan dimintai pertanggungjawaban. Takkan ditanya nanti di akhirat, kenapa kau lahir sebagai orang Indonesia? Nggak akan ditanya. Tapi ditanya, kenapa kau pilih Islam? Kenapa kau pilih kafir? Karena itu pilihan kita. Tapi kita tak milih siapa ayah kita, siapa mak kita, apa warna kulit kita, bagaimana bentuk rambut kita, keriting, ya, atau lurus, atau ikal. Bukan pilihan kita. Maka yang demikian itu tidak ada pertanggungjawaban nanti di sana. Tapi kenapa kau dengar azan tak solat? Kenapa kau sia-siakan anakmu, tak kau didik dia dengan pendidikan yang baik? Kenapa uangmu tak kau keluarkan zakatnya? Kenapa sudah cukup biaya bagimu untuk haji dan umrah, tapi kau tak berangkat juga? Ini yang ditanya. Dan tentunya dalam hal-hal yang dimintai pertanggungjawaban, Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita hak pilih. Disinilah gambaran, lihat bagaimana zaman sekarang umat Islam Palestina di saat kemerdekaan hak segala bangsa, ya, PBB dengan deklarasi HAM-nya, tapi Palestina masih terjajah. Apakah kemudian cukup umat Islam hanya berdoa saja? Kalau kita hanya menyikapi berbagai masalah dengan doa, ini sama juga sama Jabriyah tadi. Tapi apa usaha selain berdoa? Berdoa tanpa usaha tak jalan. Berdoa saja, berusaha tanpa doa juga tidak akan jalan. Tapi bagaimana takdir menggambarkan pada kita antara doa dan ikhtiar perlu dijalankan secara bersama-sama. Ini pengantar dari saya, Bapak Ibu rahimakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kaji kita pada pertemuan berikutnya, di ayat berikutnya. Kepada Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, berkomentar, saya persilahkan sebelum kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pagi ini seolah-olah menggambarkan keadaan negeri kita yang tercinta ini, Ustaz. Sudah tahapan-tahapan dikasih Allah. Kayaknya sudah sampai kepada tahapan yang keempat. Kalau boleh saya menafsirkan, negeri kita tercinta ini sudah sampai kepada tahapan keempat, terbukti dengan banyaknya azab yang diturunkan oleh Allah kepada kita di Indonesia. Padahal kalau menurut ilmu geologinya, tidak Indonesia saja yang kena lempengan itu, sampai juga ke Australia, sampai ke Asia lainnya. Kelihatan sekali Ustaz, bahwasanya itu tahapan keempat bagimu wahai umat Islam Indonesia. Pertanyaannya Ustaz, apa tanggung jawab kita nanti ketika ditanya Allah? Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, apa yang sudah kau buat? Sudah kau kasih kau tahapan sampai yang keempat pun belum ada kau berbuat. Apa yang harus kita buat sebagai umat Islam yang mengkaji pagi ini seperti yang surat yang saya sampaikan tadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu rahimakumullah, kewajiban utama kita pertama terhadap diri kita masing-masing adalah mengambil iktibar di situ. Ya. Pertama kita ubah dan kita sadari tahapan bagi diriku sudah sampai tahapan yang keberapa. Kemudian kita berdakwah pada lingkup terkecil kita, keluarga kita. Jangan sampai kita lupa bahwasanya tanggung jawab kepala rumah tangga bukan cuma kasih nafkah, bukan cuma kasih biaya hidup per bulannya, tapi ku anfusakum wa ahlikum nara. Istri kita tanggung jawab kita, anak-anak kita tanggung jawab kita, siapa yang ada di bawah ya pantauan kita, maka itu juga tanggung jawab kita. Barulah yang ketiga, ini yang nampaknya besar. Bahwasanya apa? Perlu kita galakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan ya senang kalau yang selamat cuma kita dan keluarga, tidak. Kita ini seperti orang yang sedang berada di atas kapal. Di atas kapal ada yang dapat bagian duduk di dek, ada yang dapat bagian duduk di bawah, ya. Nah, kalau yang di bawah tadi merasa, ya, kalau kita asik ke atas saja untuk ngambil air, ini nyusahkan yang di atas. Udahlah kita lubangi dari bawah aja. Apa yang terjadi? Kebodohan sekelompok orang membawa malapetaka bagi kita secara kolektif. Sebagian orang dengan cara pandang yang pendek dan ya tidak berorientasi jangka panjang, ini menganggap udahlah yang penting ambil aja itu korupsi saja, ya dia hanya mikir hanya sampai mungkin 2024 atau 2025 2026, tapi tak dipikir setelah itu apakah kemudian yang dia buat membawa keberkahan atau membawa malapetaka. Nah, di sini yang perlu kita sampaikan, ya sama seperti orang curang dalam berniaga. Mungkin untung sekali dua kali, tapi habis itu tak laku lagi dia. Kalau sudah ketahuan dia curang, tak akan laku lagi. Begitulah semua bentuk perbuatan, kemaksiatan, dosa, kejahatan, semuanya berorientasi untung jangka pendek. Nah, maka ini yang perlu ditanggung jawab kita. Kalau kita mendiamkan, ya, ini kan banyak hal ketika turun azab Allah baru kita sadar. Itu Bogor banyak kali pesantren di situ. Tapi begitu gempa Cianjur baru tahu orang, wih, di situ ternyata kuat kali kristenisasi. Mana pencegahan sebelum itu? Tak ada. Karena masing-masing nafsi-nafsi. Jadi hal-hal kadang-kadang di balik sebuah ujian dan cobaan, bahkan azab, Allah memberikan kesempatan kepada yang masih diberikan hak hidup untuk kemudian kembali geliatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini kalau kita lihat, ya banyak wilayah-wilayah, ya bisa dikatakan orang bukan lagi sekedar membuat kemungkaran, diam-diam, udah terang-terangan, bahkan menganggap yang nggak buat dan nggak ikut bodoh kali kau katanya. Sering sekali orang mengatakan, ya kau masa udah di jabatan ini, jabatan cuma 5 tahun, kalau tak kaya juga bodoh kali lah kau katanya. Anak-anak ini dia anggap itu kesempatan aja mengumpulkan. Nah, orientasi seperti ini yang salah. Kenapa? Semua orang berpikiran jangka pendek. Nah, maka dari itu kalau kita mendiamkan kemungkaran, kata Nabi, seperti setan yang bisu. Kalau kita jadi setan bisu semua, ya setan pun ya wajarlah dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang saya kira perlu. Dan tantangan terberat kita adalah bagaimana menyiapkan generasi setelah kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyampaikan ancamannya. Kalau enggak bisa lagi dirubah kalian, nastabdil qauman ghairakum. Kami ganti kalian dengan generasi baru. Problemnya, kalau anak-anak kita pun lebih parah dari kita. Ya. Kalau generasi berikutnya lebih baik dari kita, ya mungkin kita dipercepat.
akan ada bencana massal, dihabiskan satu generasi, muncul generasi baru. Tapi kalau generasi berikutnya pun kita seperti tidak peduli dan tidak merasa ada tanggung jawab, menyerahkan estafet peradaban kepada mereka dengan kondisi lebih baik dari kita. Ini alamat sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Ya, gerakan dakwah jalan, tapi maksiat juga jalan. Dan kalau dibandingkan persentasenya, nampak maksiat itu lebih jalan lagi dibandingkan gerakan dakwahnya. Nah, di sini yang perlu untuk kemudian kita sadar tanggung jawab masing-masing. Tiap kita adalah duta Islam. Duta Islam. Mulai dari diri sendiri. Tunjukkan bagaimana cara Islam dalam menyikapi segala hal, ya, supaya kemudian mulailah turun pintu-pintu keberkahan untuk kita. Sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kalau kita tidak beriman, tidak bertakwa, kufur nikmat, maka SDA yang seharusnya bawa nikmat, sekarang bawa petaka. Malah bawa petaka. Ini orang udah cerita mobil listrik. Kita banyak hasil nikel. Tapi ketika tidak di-manage dengan baik, yang terjadi apa? Buka smelter, berkelahi situ. WNA sama TKA sama tenaga kerja lokal. Kenapa? Ini juga termasuk wujud dari hilang berkah. Seharusnya bisa menjadi sumber penghasilan luar biasa, tapi karena hilanglah amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada lagi saling mengingatkan, yang berbuat kemaksiatan pun terang-terangan, maka kemudian Allah cabut keberkahan dari kita. Wallahu a'lam. Silakan Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, bahwa takdir itu kan tidak hanya kita berusaha untuk merubahnya. Ya. Tapi apakah salah satu usaha kita infak dan zakat termasuk kita berinfak itu secara pribadi yang akan nanti Allah merubah takdir itu, atau memang secara menyeluruh? Itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita harus dudukkan dulu apa makna takdir, apa makna qada dan qadar. Qada, ketetapan Allah sejak zaman azali yang tak ada kaitan dengan usaha manusia. Kita lahir, siapa ayah mak kita, bukan pilihan kita. Berapa usia kita, kita lahir, warna kulit kita apa, ini semua qada. Tapi ada namanya qadar. Qadar itu apa? Ketetapan Allah sejak zaman azali yang berkaitan dengan hukum kausalitas. Ini kata kuncinya, berkaitan dengan hukum kausalitas. Makanya berlaku di situ sunnatullah. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh, kan begitu? Artinya kita akan dapat takdir, ketetapan sebagaimana yang kita usahakan. Artinya begini, orang yang rajin belajar, pasti akan lulus tepat waktu. Orang yang nggak peduli, pasti nggak akan lulus. Kan begitu? Orang yang dikatakan tadi misalnya jaga pola makannya, pola istirahatnya, berolahraga, ini pasti kesehatannya akan baik. Walaupun kita menyadari sehat sakit itu datangnya dari Allah, tapi ketika kita memulai dengan pendahuluan yang baik, hasilnya pun baik. Makanya ada yang namanya berkaitan hukum kausalitas. Termasuk juga kita rajin sedekah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, idfa'ul marada bis sadaqah. Tolaklah penyakit dengan bersedekah. Apa maknanya ini? Ini mulai dikaji oleh para ulama. Sampai ada penelitian seorang profesor dari Amerika yang non-muslim. Dia ingin buktikan bahwasanya berderma itu bisa menjaga kesehatan lebih baik daripada yang tak berderma. Jadi ada kelas dia 300 mahasiswa, dibaginya di 2 kelompok.
150 disuruhnya derma tiap hari selama 3 bulan. 150 lagi dikatakan jangan berderma. Nampak setelah penelitian tadi, rekayasa sosial tadi, nampak ternyata yang 150 ini secara umum si fisiknya lebih sehat. Kenapa? Bapak Ibu, ketika kita berderma, muncul kebahagiaan luar biasa dalam hati orang yang berderma. Dan itu memicu hormon endorfin ya, istilahnya. Ini yang juga kemudian berpengaruh terhadap kesehatan secara keseluruhan. Sebaliknya orang nggak pernah mau ngasih, maunya ngambil saja. Ini juga berpengaruh. Ya, contoh lagi misalnya, jadi termasuk sedekah kita. Apa ada manfaat? Ada. Bukan hanya secara spiritual kita yakini kebenaran hadis Nabi, dan itu dibuktikan juga dengan beberapa penelitian. Ya, beberapa penelitian yang menunjukkan bahwasanya apa? Ya, ketika kita berbahagia karena memberi, Allah juga berikan kesehatan. Nah, ada nggak yang bisa merubah qada? Wala yadfa'ul qadar illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah qadar itu kecuali doa. Doa pun bisa. Dengan kita berikan bantuan ke orang, orang juga berdoa untuk kita. Jadi doa anak yatim, doa orang-orang terzalimi, doa orang-orang teraniaya, ini juga luar biasa. Jadi itu bagian dari ikhtiar kita untuk menjemput takdir baik. Jadi saya nggak mengistilahkan merubah takdir, karena kita sendiri pun nggak tahu apa yang sudah ditulis. Tapi kita istilahkan dengan itu ikhtiar kita menjemput takdir baik. Menjemput takdir baik. Dengan kita melakukan pendahuluan yang baik, maka hasil yang Allah berikan juga insya Allah akan baik untuk kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Para hadirin rahimakumullah, kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal 'ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.